Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, untuk Anda yang belum subscribe, dibantu subscribe dulu ya. Saya akan berusaha memberikan informasi-informasi, tips yang saya dapatkan dari usia kecil sampai usia saat ini. Untuk video kali ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana caranya menghentikan pendarahan, atau misalnya pendarahan dalam konteksnya seperti ini metode-metode yang dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu itu waktu saya kecil. Pada saat misalnya pergi ke sawah, pergi ke kebun, tiba-tiba kita terkena benda tajam ya, bagaimana cara menghentikannya? Ternyata teman-teman sekalian, orang-orang tua kita itu mengambil daun-daun ya. Jadi saya sudah temukan daun-daun jarak. Tapi sebelumnya itu, untuk Anda yang belum subscribe, dibantu subscribe ya. Mudah-mudahan channel Mas Tang Semesta bisa lebih maju dan lebih berkembang. Dan setiap video-video saya akan bisa bermanfaat untuk Anda. Teman-teman sekalian, ini saya sudah mendapatkan daun jarak ya, daun jarak. Ternyata daun jarak ini sangat ampuh untuk menghentikan pendarahan pada luka. Jadi diambil, dipotong, baru ada kalau misalnya ada tetesan-tetesan getahnya ya, itu akan ditempelkan di sana. Manfaat daun jarak ini untuk pengobatan luka, yang pertama adalah menghentikan pendarahan, yang kedua mencegah terjadinya infeksi, karena setiap pendarahan yang lama baru sembuh berpeluang untuk terjadi infeksi. Dan ini daun jarak ini berfungsi untuk yang pertama menghentikan pendarahan, dan yang kedua mencegah terjadinya infeksi. Jadi pada saat misalnya kita memberikan getah-getah daun jarak ini terasa pedis, itu artinya dia bereaksi ya. Mungkin kalau misalnya ada kuman di sekitar situ, dia akan memberikan efek mematikan ya, sehingga terasa pedis. Itulah dampak yang dirasakan pada saat menghentikan menggunakan daun jarak ini. Ini insya Allah akan sembuh seketika ini dengan izin Allah. Bantuan daun jarak ini untuk pengobatan luka iris ya. Teman-teman sekalian, ada juga metode-metode yang dilakukan orang-orang tua kita terdahulu ya. Waktu saya masih kecil, kalau misalnya kita menemukan daun-daun seperti ini, kita bersihkan luka itu, terus ambil air ludah ya, diludahi itu angin, diludahi itu luka ya, diludahi. Ternyata air ludah juga sangat berguna untuk menghentikan pendarahan ya. Ternyata teman-teman sekalian, air ludah itu mempunyai zat-zat yang bisa menghentikan pendarahan. Ini dibuktikan pada saat misalnya ada yang binatang-binatang ya, misalnya ular begitu ya, kalau misalnya ada luka di dalamnya itu dia akan jilat-jilat begitu ya. Kucing, anjing juga seperti itu, pada saat ada luka di tubuhnya dia akan menjilat, dan itulah membuat mereka, luka-luka mereka akan cepat mengering atau cepat sembuh. Teman-teman sekalian, ada lagi doa-doa yang dipergunakan lagi orang-orang tua kita terdahulu ya. Saya biasa dengar orang tua saya itu pada saat terjadi luka iris sehingga terjadi pendarahan itu, dia mengobati dengan ikhtiar itu ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau misalnya orang Bugis mengatakan ya, bahasa Bugisnya seperti ini ya, tanah upije, tanah juga wapijekeun begitu. Jadi kalau misalnya diartikan dalam bahasa Indonesia yang mengatakan begini, sebenarnya dia akan apa ya, saya kurang terlalu tahu artinya. Teman-teman sekalian, tapi maksudnya seperti ini, manusia tercipta dari tanah ya.
Seperti itu pada saat kita mau menempel sesuatu atau misalnya menambal sesuatu itu, jadi dia menyatakan begini, seperti itu sebenarnya maknanya. Tanah ditambal dengan tanah begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanah mau pijekeng begitu ya. Tanah yang tanah ku tambal toh. Tanah ditambal dengan tanah begitu ya, seperti itu. Jadi tambal seperti itu. Teman-teman sekalian, dan alhasil itulah metode-metode yang dilakukan orang tua pada saat pengobatan pertolongan pertama pada luka berdarah ya, seperti itu. Luka iris, pasnya lebih tepatnya luka iris. Teman-teman sekalian, untuk Anda yang belum subscribe, dibantu subscribe video. Saya akan berusaha untuk memberikan informasi-informasi, tips yang saya dapatkan dari usia kecil sampai usia seperti ini. Karena metode-metode kedokteran orang-orang tua kita dahulu ya, jadi saya menganggap bahwa itu pertolongan pertama pada luka iris ya, sebelum pembawanya ke dokter. Tapi apabila misalnya pertolongan pertama ini tidak terlalu dibutuhkan untuk pengobatan selanjutnya ke dokter, yang harus diperban atau misalnya di apa-apa dan lain sebagainya, saya pikir tidak terlalu repot lagi ya. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat ada luka ini sudah mengering, sudah tidak terjadi pendarahan ya. Teman-teman sekalian, jadi hal yang setelah terjadi seperti ini harus kita jaga. Biasanya kalau luka-lukanya agak menganga itu harus ambil kain pembalut ya. Kain pembalut biasanya orang itu ambil dari yang kain-kain ya, potongan-potongan kain yang harus dulu dipastikan bahwa itu misalnya bersih ya. Kalau misalnya dari kesehatan memang kain kasa ya yang dipakai. Tapi kalau misalnya pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahan itu biasanya kain yang langsung dipotong, apa kain baju atau misalnya yang ada kain-kain dari sarung itu dibalut ya. Kalau misalnya terjadi pendarahan hebat, lebih baik dicegah ya, diikat bagian seni ya. Misalnya kalau misalnya terjadi pendarahan di bagian sini harus diikat ya, diikat di sini dulu agar tidak darah tidak meluncur keluar. Jadi harus diikat untuk menghentikan pendarahan. Dan pada saat sudah diikat, biasanya kita melakukan pengobatan itu. Alhamdulillah ini pengobatan irisnya sudah berhenti pendarahannya. Mudah-mudahan tidak terjadi infeksi ya. Teman-teman sekalian, demikian tips untuk kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk anda sekalian, untuk diri saya sendiri dan keluarga dan anak-anak saya. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.